Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mengadakan perjanjian dengan umat Israel bahwa Engkau akan menjadi Allah orang Israel, dan orang Israel adalah umat Allah. Bangsa Israel adalah milik pusakamu, ya Tuhan. Bantu kami dengan perjanjian antara kami dengan Engkau, kami umatmu, berkat permandian yang kami diperbaharui dari perjanjian Abraham, keturunannya dengan Tuhan, dengan Yahweh. Bantu kami menyadari dan menghayati makna baptis kami sebagai tanda perjanjianmu dengan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, Abraham dan keturunannya menjadi umat Allah. Dan Allah menjadi Allahnya bangsa Israel, bukan yang lain. Sebetulnya perjanjian ini tidak level, karena Allah pencipta dan manusia yang diciptakan. Bagaimana dua entitas ini yang berbeda derajatnya mengadakan perjanjian? Itulah kita melihat bahwa Allah merendahkan dirinya. Ya. Sekali lagi merendahkan dirinya dan meminta dan menghayati ya, bahwa dia adalah Allahnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu milik Allah dan Allah itu milik bangsa Israel dalam batas yang demikian. Maka kita bersyukur bahwa kenapa Allah mengadakan perjanjian ini, supaya bangsa Israel ini tidak melenceng hidupnya, menyembah dewa-dewa asing, menyembah bidah-bidah asing. Dibimbing supaya bangsa Israel mendengarkan Tuhan. Dan itu diperbaharui kembali oleh Kristus dengan baptisan kita. Baptisan adalah perjanjian antara Allah dan manusia, antara Kristus dengan kita. Kita menjadi anak Allah. Kita diberi karunia Roh Kudus. Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi menjadi anggota gereja. Dosa asal kita dihapus. Dan ini anugerah yang tak terhingga, tak terbilang banyaknya yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah maka dalam masa Paskah nanti kita mengulangi janji baptis kita. Janji baptis kita. Ya. Dan perjanjian itu dimeteraikan oleh darah dan salib Yesus. Ya, jadi meterainya itu darah dan salib Yesus. Jadi tidak bisa sebetulnya tidak bisa diingkari. Bahkan kalau boleh jujur saya katakan, ketika orang dibaptis dia tetap milik Kristus. Meskipun mungkin dia beralih ke kepercayaan yang lain. Ya. Tak termeteraikan, ini termeteraikan. Jadi meterainya itu adalah darah Kristus. Salib Kristus. Jadi tidak bisa dihalangi dan tidak bisa dibatalkan meterai itu. Meskipun tidak berfungsi ketika orang beralih ke kepercayaan yang lain. Itulah dahsyatnya dari perjanjian antara kita dengan Allah. Ya, darah Kristus itu. Maka mari saudaraku terkasih, maka Yesus ketika mengatakan, engkau tidak tahu sebelum Abraham ada, aku sudah ada sebelumnya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan kepada kita suatu relasi yang tak tergantikan dan tak terbatalkan. Ya. Dan kalian akan bahagia, akan akan abadi ya, kalau taat kepada Tuhan. Ya. Kalau taat kepada Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Kalau menjalankan firman Tuhan tak akan mati selama-lamanya. Meskipun kita mati, sudah mati. Ini sekali lagi suatu perjanjian yang sebetulnya dahsyat dan luar biasa, covenant. Ya. Semoga Anda dan saya dan kita semua menghayati perjanjian itu dan menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.